Sekarang kita cerita ahli waris. Diperhatikan nih, Anda paham ini bisa ngitung waris, nggak paham ini nggak bisa ngitung warisan. Inti warisan itu di sini, krusialnya di sini, Pak. Nggak usah nulis, Mas. Liatin aja. Ya, liatin aja, liatin. Saya butuh dipelototin. Ya, makanya Anda yang duduk di situ pusing palanya. Miring nanti leher Anda. Ya. Perhatikan ini. Ini ahli waris. Yang tidak ada di sini berarti bukan ahli waris. Saya ulangi. Yang tercatat di sini ahli waris. Yang tidak ada di sini berarti bukan ahli waris. Paham? Selamat melototin. Liatin. Ya, saya tak minum teh. Udah liatin aja. Sudah? Deh. Belum? Belum. Ya fahamin. Ayah, kakek, dan nenek. Yang dimaksud ayah siapa? Bapak yang meninggal. Yang meninggal siapa? Siapa yang mau meninggal duluan? Ya terserah siapa aja, nggak usah ditanya. Yang penting ada seorang yang meninggal, kan gitu kan? Ayah maksudnya ayahnya dia. Kakek maksudnya kakek dari siapa? Gak paham pertanyaan berarti. Kakek dari siapa? Gak paham berarti. Lihat urutan tulisannya. Yang dimaksud kakek itu siapa? Ayahnya ayah. Urutannya itu maksudnya garis urut, Pak. Kalau ibu berarti urutannya dia, gitu loh. Berarti yang dimaksud ayah, kakek, nenek itu dari jalur siapa? Ibu dan nenek berarti dari jalur siapa? Gitu aja kok nggak paham. Ya memang nggak dijelasin, mikir. Paham? Pertanyaannya, siapa yang bukan ahli waris? Ya siapa? Nanya lagi. Banyak kan motong kambing begini, error akhirnya. Siapa yang bukan ahli waris yang di sini? Kakek dari? Paham ya? Nih. Jangan ditulis. Paham? Istilah saudara kandung ngerti nggak? Nih. Maaf. Udah ini aja dulu. Ya, saudara kandung maksudnya yang meninggal punya saudara kandung. Ya? Oke. Paham? Pertanyaannya, siapa yang bukan ahli waris? Siapa? Anak perempuan dari saudara kandung laki-laki. Namanya apa kalau istilah kita? Nah, gitu aja repot. Ponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki. Terus siapa lagi? Ponakan laki-laki dan permonakan perempuan dari saudara kandung. Paham? Gampang warisan itu. Sama, ini sama persis. Sama kan? Belum dilihat, lihat dulu. Sama apa beda? Sama yang saudara kandung, sama nggak? Apa yang dimaksud saudara seayah? Ya, Farid punya istri di Denpasar. Si Farid menikah lagi di
Lombok. Ya. Makanya sering ke Lombok gitu ya. Saya provokasi. Ya. Salahnya dulu di depan, jadi korban. Jadi dari istri pertama, anak istri pertama, anak dari istri kedua, mereka ini namanya saudara satu ayah. Paham ya? Nah, ya. Posisinya sama nggak dengan yang kandung? Sama persis ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang nggak paham, angkat tangan, langsung nanya. Tapi jangan nanya di luar, nanya yang ini. Ini saudara seibu. Maksudnya apa? Si suami wafat. Suami istri menikah punya anak. Lalu si suami wafat. Si istri ini menikah lagi. Pernikahan kedua punya anak. Maka anak-anak dari suami pertama dengan anak-anak dari suami kedua, mereka namanya saudara satu ibu. Paham? Kalau saudara seibu, dia cuman berhenti sampai di sini saja. Saudara seibu laki dan saudara seibu, udah bawa-bawanya semua bukan ahli. Ngerti Pak? Paham ya? Ya lihat sendiri. Mananya yang nggak paham. Jadi saudara itu ada 3. Saudara kandung, kandung itu satu ayah satu ibu. Ada saudara satu ayah, ada saudara satu ibu. Saudara kandung dan saudara seayah, kedudukannya sama. Maksudnya komposisinya sama, bukan kedudukannya. Maaf, salah ucap saya. Komposisinya sama. Paham? Kalau saudara seibu berbeda komposisinya. Dia cuman sampai pada saudara seibu laki dan perempuan saja. Paham? Paham belum? Maksud paman dari ayah itu apa? Kalau kita, istilah kita, paman itu dari ayah dan dari, kalau dalam bahasa Arab dibedain. Lah Indonesia nggak bisa bedain. Jadi yang dimaksud di sini yang ahli waris itu paman, saudara ayah, baik kandung maupun seayah. Paham? Turunannya anak laki-laki paman. Dalam hal ini dengan si mayit pewaris jatuhnya apa? Sepupu laki-laki dari paman saudara ayah. Paham? Berarti yang bukan ahli waris siapa? Perempuan. Pertama, paman dari jalur ibu. Yang kedua, bibi. Baik dari dari ayah maupun dari, terus sepupu laki-laki dan perempuan dari bibi, dari ibu, ya kan? Atau sepupu perempuan dari paman saudara ayah. Paham? Paham nggak? Atau bulat? Paham atau bulat? Hah? Bulat, mulai bulat. Paham belum? Belum. Kelihatan dari matanya. Mana mic-nya? Deh, cukup. Begini, saya ambil contoh ini yang wafat, ya. Dia punya ayah, kan gini kan? Ayah, ibu, kan gitu kan? Oke.
Ini punya ayah, ini punya ibu. Ya, ayah, ibu. Oke? Yang bukan ahli waris yang mana? Ini bukan kan? Yang ini? 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 Oke, selesai ya. Ini punya saudara. Kan gitu kan? Saudara kandung sama saudara seayah. Siapa? Laki, perempuan. Kan gitu kan? Yang ini laki, perempuan. Ini punya anak, laki, perempuan. Ini punya anak, laki, perempuan. Ya kan? Begitu juga ini sama. Yang ahli waris yang mana? Dua-duanya kan? Ini sama ini. Turunan ke bawah yang mana? Ini. Kan gitu kan? Ini kan paman laki kan? Sama paman ini. Tidak, kan gitu. Yang ini? Yang ini berarti bukan. Terus turun ke bawah yang mana? Ini. Yang ini? Apalagi ini semua, kan gitu kan? Yang ini saja, kan gitu kan? Yang ini faham? Ya gini aja nggak paham, apanya yang repot Pak? Paham? Nah ini namanya paman. Oh, ya, kita lanjutkan. Saudara perempuan seayah dan monitor. Mana? Yang mana? Saudara Ini. Ini. Ini jatuhnya apa ini? Saudaranya ayah. Jatuhnya apa ini? Bibi, ammah, ameh. Istilah ente ameh. Faham? Ini ameh. Ini apa? Hal. Ini kholah. Haleh. Faham? Bukan ahli waris ini. Yang ahli waris cuman al-am. Saudara laki-laki ayah. Baik sekandung maupun seayah. Sepupu laki-laki dari ini. Sepupu laki-laki dari ini. Yang perempuan tidak. Faham? Faham ya? Udah, faham yang ini? Saya lanjutkan. Keturunan. Udah, yang kalau sudah paham, biarin yang di atas. Ini keturunan. Keturunannya siapa? Keturunannya yang wafat. Anak perempuan pasti. Terus anak laki dan maaf. Coba perhatikan. Faham? Jadi yang bukan ahli waris siapa? Hah? Cucu dari anak perempuan. Jatuhnya kan cucu kan? Cucu dari anak, baik cucu laki maupun cucu perempuan. Paham? Begitu pula cicit. Kalau cicit berarti yang ahli waris cicit yang mana? Cicit laki-laki dan perempuan dari cucu laki-laki saja.
Begitu terus ke bawah. Paham? Jadi cucu dari anak perempuan bukan ahli. Paham sampai sini? Ahli warisnya banyak nggak seseorang kalau melihat begini, Pak? Banyak kan? Banyak. Jangan seneng dulu. Tak semua ahli waris ini dapat duit. Loh kok aneh? Iya, dia ahli waris tapi nggak pasti dapat duit, Pak. Kok aneh ya? Ya begitu dalam warisan. Jadi ahli waris tapi dia nggak dapat duit. Berarti tidak semua ahli waris itu dapat sebanyak ini. Iya, sebanyak ini belum tentu dapat duit. Nah, ini tingkat kesulitan yang kedua dalam ilmu waris. Setelah tahu ahli waris ini, maka kita harus tahu siapa yang dapat duit, siapa yang kegeser. Ruwet lagi. Saya kasih rumusan. Ini rumusan gampang, simple sekali. Ya, simple sekali. Perhatikan ini. Antum mau catat, silakan dicatat. Ini tidak ada di buku-buku, tidak ada. Ini kesimpulan saya. Namanya, ini istilah saya, ahli waris permanen. Artinya dia pasti dapat warisan. Siapa? Satu, suami. Dua, istri. Tiga, ayah. Empat, ibu. Lima, apa? Anak laki. Enam, anak perempuan. Nah, ini 6 orang ini ahli waris permanen, Pak. Maksudnya permanen itu apa? Pasti dapat sudah, nggak pakai enggak. Pasti dapat. Paham? Dia nggak punya pulpen merah. Anak SD dikasih pulpen warna-warni itu seneng, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya, udah nggak apa deh. Ini permanen ya, paham? Perhatikan sini. Ada ahli waris, dia terkuat. Ya kalau istilah saya ini jadi al-guju ini, Pak. Ya, ini al-gujunya. Paling kuat dia. Siapa itu? Ini ya sama ini. Ya. Ayah sama anak laki. Paham? Dari 6 ini yang paling kuat. Kenapa? Jika ini ada, maka saudara, paman. Kalau ayah ada, saudara, paman, yang di tengah tadi itu, yang di tengah itu bubar semuanya, Pak. Kalau ada ayah, yang di tengah semuanya bubar. Wassalam. Ya, jangan ngerecokin, duduk di luar sono minum kopi. Jangan ngerecokin. Nanti dulu sabar, Pak. Sabar dulu, Pak. Masya Allah. Rupanya dia saudara dia. Nggak dapat. Nanti dulu sabar, Mas. Sabar. Jangan keburu emosi, Pak. Jangan emosi.
Iya, sabar. Ada Pak Farid di sini, jangan khawatir. Sabar. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau ayahnya ada, termasuk di sini siapa pengganti ayah? Kakek. Ayahnya nggak ada, tapi kakek ada. Fungsinya sama. Paham ya? Terus anak laki. Sama. Kalau ada anak laki, maka ini bubar semuanya. Sama. Kalau ada anak laki, semua yang di tengah itu habis, Pak, bubar. Jadi seseorang wafat, dia punya istri, punya anak laki, punya anak perempuan. Ayahnya sudah wafat lebih dulu, udah lama. Dan dia punya saudara-saudara kandung komplit. Semua ada. Maka siapa ahli waris yang dapat duit? Istrinya, anak laki, anak perempuan, saudaranya. Faham? Atau gini, si A wafat, dia meninggalkan istri, anaknya perempuan semua, ayahnya masih hidup. Lalu dia punya saudara-saudara kandung banyak sekali. Siapa ahli warisnya? Istri, anak-anak perempuan, ayah, saudara-saudara kandung ya. Faham Pak? Udah separuh warisan selesai. Udah selesai Pak. Ya. Selesai sudah Pak. Ini kalau di kuliah udah setahun pelajaran ini Pak. Paham sampai sini? Ada yang nggak paham? Yang di sini aja, jangan nanya di luar. Yang di sini jangan nanya di luar. Laki-laki itu tetap ada, ayahnya tetap dapat. Kenapa? Umpama gini, seorang wafat, dia punya istri. Biasanya yang wafat kan laki-laki duluan. Dulu wafat. Ya, kalau perempuan dulu yang wafat, nanti jawabannya biar gampang kawin lagi gitu. Kasihan. Ya udah biar laki aja yang wafat, Pak. Jangan kesel begitu, Rit. Santai aja, Pak. Ya, biar gak tegang. Ini tegang jadi bicara ginian. Jadi seorang wafat, dia meninggalkan istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara-saudara komplit. Ahli warisnya siapa? Ini 6 ini. Salah satu aja bisa menggugurkan, apalagi ada dua-duanya gitu loh Pak. Paham gak? Ya dapat, ini permanen. Paham? Paham ya? Sudah. Jadi ahli waris sebanyak ini mengkerucut di mana? Di sini. Jadi yang posisi tengah itu dia ban serep ya. Ban serep. Ya, ban utamanya siapa? Yang utamanya itu ada ayah sama anak laki. Jadi begini, seseorang wafat, dia meninggalkan istri, anaknya cuma perempuan semua, laki nggak punya, ayahnya sudah wafat udah lama,
Ibunya juga sudah, ibu sih nggak banyak ngaruh deh ibu itu. Baik ibu itu. Ada siapapun nggak akan mengaruh tuh ibu. Ya, jadi nggak perlu dibahas kalau itu. Dia punya saudara-saudara kandung, yang meninggal ini punya saudara-saudara kandung banyak. Siapa ahli warisnya? Ayahnya kagak ada, Pak. Istri, anak-anak perempuan, saudara kandungnya baru maju, Pak. Kenapa? Karena dia tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Udah selesai warisan, Pak. Ya, nanti dulu yang belakang itu duluan. Seseorang wafat, tapi sebelum wafat dia sudah bercerai sama istrinya. Kemudian dia punya anak sendiri, sudah punya anak laki dan perempuan. Sebelum wafat dia sudah bercerai, apakah masih ada apa? Seseorang wafat, sebelum wafat dia sudah bercerai sama istrinya. Lo udah bubar ya Pak, masih ditanya warisan. Lo kan udah bubar sama istrinya. Hah? Kan nggak nanya. Kalau anak tetap anak dari mana? Hah? Anak dari mana? Dari yang meninggal kan? Yang cerai siapa? Lo kok anaknya diikut-ikutin itu loh Pak? Kecembah sekali Bapak ya. Pak jangan kejem-kejem begitulah Anda. Yang cerai kan istrinya, bapaknya sama bapak sama ayahnya. Dia tetap dapat warisan. Lawang anaknya dia. Paham? Paham Pak ya? Iya begitu Pak, kesian Pak. Jangan begitulah Bapak bersikap. Ada lagi yang mau nanya? Yang ini loh ya, jangan nanya yang lain. Apa tadi yang dimaksud dengan ibu itu baik? Kan tetap saja dia dapat warisan juga. Ya itu karena baik itu, makanya baik dia Pak. Maksudnya, ibu itu tidak bisa menggeser siapapun. Ibu ada, maka saudara kandung itu tetap dapat warisan. Kalau tidak ada ayah dan anak, gitu. Ibu itu nggak bisa geser. Kalau ada ayahnya tuh. Saya tiup nanti jidatnya Bapak. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak ngaduk dodol gitu loh Pak, muter aja Bapak nggak selesai-selesai. Ya gitu ya Pak. Nanti itu pertanyaan, saya suruh nanya yang ini aja. Sabar Mas. Ya, nanya yang ini, jangan di luar ini. Tapi kan ayahnya nggak ada. Ha-ha. Ibu, ayah cuma nggak ada. Yang dapat saudara kandung dari ayah. Ha-ha. Saudara kandung itu yang Iya. hidup sama yang nggak meninggal. Nanya lagi. Ha-ha. Saudara dari ayah tadi kan ada yang hidup. Itu seberapa saudara, apakah semuanya saudara Yang Anda tanyakan saudaranya yang meninggal apa paman? Kenapa? Ha-ha. itu apakah semuanya itu dapat? Saudaranya misalnya punya anak tiga, ada semua. Yang dua masih hidup. Nanti dulu, yang kita nggak bicara ponakan. Kan, ayah ini tadi kan punya saudara lagi kan, saudaranya dapat tiga, berarti kan tiga, kakaknya kan masih ada kakaknya yang meninggal itu. Jadi kan terbilang dapat itu, apakah dapat semua yang dua? Anda ini nanya kasus di keluarga Anda ya. Nanti aja Mas, karena itu ya. Nanti dulu kalau mau nanya kasus di keluargamu nanti. Itu keluargamu itu. Iya, ya, jangan mancing-mancing ya. Ya, sudah pahami aja yang ini. Ya, yang penting tidak ada ayah, nggak ada anak laki, saudara kandung semuanya dapat. Ya, semua dapat.
mau saudaranya 2, mau saudaranya 3, mau saudaranya 1 ke-11, Pak. Semua saudara kandung itu dapat. Laki maupun perempuan itu dapat semuanya. Paham? Paham Pak Es ya? Ya, nanti kalau kasus Anda nanti silakan ditanyain di sesi terakhir ya. Paham sampai sini Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Nanti habis ini baru kita ngitung duit Pak. Nah, ini namanya warisan. Ya, ada orang dapat warisan dengan cara seperti ini. Ini jangan melihat saya Pak, ini loh, lihat sini loh. Ada yang dapat warisan dengan cara begini. Ya, dari mana itu hitungan seper-seper ini? Di ayat-ayat yang tadi di atas tadi itu. Ya, di ayat-ayat tadi yang di surat An-Nisa itu. Ini bukan ngarang ini. Ini semua ada di ayat surat An-Nisa tadi. Paham? Ada yang dapat warisan ini. Ini. Jadi yang dapat sisa itu didominasi siapa? Laki-laki, Pak. Iya enak, tapi kadang sisanya dikit. Ya namanya sisa kan, bisa banyak, bisa sedikit. Paham? Ada yang dapat seper-seper ini yang disebut dengan ashabul furud. Fard. Orang-orang yang dapat seper-seper ini. Ada yang mereka yang dikenal dengan istilah asobah. Ya terjemahan yang pasti kurang, nggak ada ya. Ya kira-kira yang mendekati itu sisa lah. Paham? Paham Pak? Paham ya? Oke. Nanti hitung-hitungannya di sesi kedua. Ya. Hitung-hitungan duitnya sesi kedua. Setelah saya kasih rumusannya, saya kasih kasus yang bisa menyelesaikan, ada hadiahnya. Warisan hadiahnya. Apa itu? Tanah BLK ini. Urus sendiri ya. Nggak tahu jawab. Paham? Oke, kita break dulu untuk sholat.